Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan makalah kami yang mana berjudul tentang perkembangan penyesuaian diri. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitunya Lailatul Asra dengan NIM 2130101063, dan yang kedua Muhammad Figo Zanata dengan NIM 2130101082, dan yang ketiganya Novita Salma dengan NIM 2130101095. Dosen pengampu Ibu Dr. Andus Desmita MSI. Adapun materi yang akan kami sampaikan di sini, yang pertama pengertian perkembangan penyesuaian diri, yang kedua teori penyesuaian diri, yang ketiga aspek-aspek penyesuaian diri yang sehat, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, dan yang kelimanya implikasi penyesuaian diri dalam pembelajaran atau pendidikan. Langsung saja, selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitunya pengertian perkembangan penyesuaian diri. Penyesuaian diri di sini merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan baik itu dari luar maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Dengan perkataan lain, masalah penyesuaian diri ini menyangkut seluruh aspek kepribadian individu dalam interaksinya dengan lingkungan dalam dan luar dirinya. Penyesuaian diri di sini merupakan suatu proses yang mengacu pada hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dari motivasi dan tuntutan eksternal dari realitas. Penyesuaian dapat juga diartikan atau dideskripsikan juga sebagai berikut. Yang pertamanya, penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survei dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Dan yang kedua yaitunya penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti penyesuaian sesuatu dengan standar atau prinsip dan lain-lainnya. Jadi itu pengertian dari perkembangan penyesuaian diri. Selanjutnya yang kedua yaitu teori penyesuaian diri. Teori penyesuaian diri di sini yaitu bagaimana individu tersebut memenuhi kebutuhannya akan menggambarkan pola penyesuaian diri. Proses pemenuhan kebutuhan ini pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian diri. Adapun menurut Baum, tingkah laku penyesuaian diri diawali dengan stres pertamanya, yaitu suatu keadaan di mana lingkungan mengancam atau membahayakan keberadaan atau kesejahteraan ataupun kenyamanan diri seseorang tersebut. Setiap individu memberikan reaksi yang berbeda dalam menghadapi situasi tertentu dengan proses pendekatan yang digunakannya. Seseorang mungkin dapat bereaksi tanpa adanya becan, tetapi orang lain mungkin menganggapnya sebagai situasi yang membebani atau mengancamnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, berkaitan erat dengan bagaimana seorang mempersepsi, menilai dan mengevaluasi situasi yang dihadapinya. Persepsi, penilaian, dan evaluasi terhadap realitas inilah yang disebut sebagai realitas individu. Dalam mempersepsikan suatu situasi inilah individu akan membuat sejumlah asumsi-asumsi tentang dirinya, yang mana di sini menurut Volumen, asumsi-asumsi tersebut meliputi yang pertamanya reality assumption, yang kedua possibility assumption, dan yang ketiga value assumption. Reality assumption di sini merupakan pandangan individu mengenai dirinya sendiri atau kepribadiannya. Sedangkan yang kedua yaitu
possibility assumption, yaitu pandangan individu mengenai hal-hal yang mungkin tentang perubahan-perubahan, tentang kesempatan perkembangan diri, dan hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan yang ketiganya itu value assumption di sini, pandangan individu tentang baik dan buruknya, salah dan benar, tentang yang diakui dan yang tidak diakui. Dan adapun menurut Schneider, penyesuaian diri itu dikatakan relatif karena alasannya yang pertama, penyesuaian diri dirumuskan dan dievaluasi dalam pengertian kemauan seseorang untuk mengubah atau untuk mengatasi tuntutan yang mengganggunya. Dan alasan yang kedua yaitu kualitas dari penyesuaian diri berubah-berubah terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan. Dan alasan yang terakhir, adanya variasi tertentu pada individu. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Novita Salma. C. Aspek-aspek penyesuaian diri yang sehat. Penyesuaian diri yang baik berkaitan erat dengan kepribadian yang sehat. Oleh sebab itu, penyesuaian diri yang sehat lebih merujuk pada konsep sehatnya kehidupan pribadi seseorang, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Sistem penyesuaian diri ini merupakan kondisi untuk mengembangkan diri secara optimal. Secara garis besar, penyesuaian diri yang sehat dapat dilihat dari 4 aspek kepribadian. Yang pertama, kematangan emosional mencakup aspek-aspek A. Kemantapan suasana kehidupan emosional, B. Kemantapan suasana kehidupan bersama dengan orang lain. Nah, yang kedua, kematangan intelektual mencakup aspek-aspek A. Kemampuan mencapai wawasan diri sendiri, B. Kemampuan memahami orang lain dan keragamannya, C. Kemampuan mengambil keputusan, D. Keterbukaan dalam mengenal lingkungan. Yang ketiga, kematangan sosial mencakup aspek-aspek A. Keterlibatan dalam partisipasi sosial, B. Kesediaan kerjasama, C. Kemampuan kepemimpinan, D. Sikap toleransi, E. Keakraban dan pergaulan. Yang keempat, tanggung jawab mencakup aspek-aspek A. Sikap produktif dalam mengembangkan diri, B. Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, C. Sikap altruisme, empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal, D. Kesadaran akan etika dan hidup jujur, E. Melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai, dan F. Kemampuan bertindak independen. Baik, bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian diri. Di sini ada hubungan antara orang tua dan anak yang menunjuk pada iklim hubungan sosial dan keluarga. Apakah hubungan tersebut bersifat demokratis atau tidak, atau otoriter yang mencakup penerimaan, penolakan, perlindungan dan kebebasan, sikap dominatif, integratif, pengembangan sikap mandiri atau ketergantungan. Terus ada intelektual keluarga. Ini ada beberapa aspek yang mencakup, yaitu berdialog logis, kegemaran membaca, pengembangan kemampuan, pengembangan hobi, perhatian orang tua, terus iklim emosional keluarga. Itu bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian diri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengembangan diri anak, yaitu hubungan guru dengan siswa, terus juga intelektual di sekolah. Itu bagian D. Selanjutnya bagian E, implikasi penyelesaian diri dalam pembelajaran pendidikan. Ada beberapa poin: pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak lahir
berlangsung dalam lingkungannya, lingkungan emosional ya. Selanjutnya, interaksi sesama itu juga mempengaruhi implikasi penyelesaian diri. Terus ada juga interaksi sosial. Ini juga sejak lahir juga sudah ada, atas dasar keterikatan dan kewajiban sosial juga. Dan terakhir, setelah umur kronologis mencapai lingkungan tersebut. Jadi setiap umur tuh harus disesuaikan juga. Ini umur segini lingkungannya di mana, umur segini di mana bergaulnya gitu. Sekian. Terima kasih.